Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Riswandi, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas saya, yaitu membuat demonstrasi kontekstual pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Yang menjadi fasilitator saya yaitu Ibu Ayu Maulidia, MPD. Kemudian pengajar praktek saya itu Bapak Budi Rahman, MPD. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian 3 pokok dasar pemikiran dari KHD. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berorientasi pada murid, proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid dalam pemahaman konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman pada berbagai lingkungan belajar, yaitu lingkungan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang kedua, pendidik menuntun kodrat anak, kodrat alam, bahwa setiap anak sudah membawa sifat maupun karakternya masing-masing, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Kemudian yang ketiga, trilogi pendidikan, yang mana pendidik di depan menjadi teladan, kemudian pendidik di tengah menjadi motivator, dan di belakang memberi dorongan kepada para peserta didik. Kemudian strategi mewujudkan pemikiran KHD dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif saja tetapi juga afektif dan psikomotorik. Kemudian melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta rasa dan karsa murid. Kemudian melaksanakan pendidikan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosiokultural murid. Kemudian melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan fase perkembangan murid berdasarkan usianya. Dan yang terakhir, melaksanakan pendidikan yang memperhatikan karakteristik dan latar belakang murid. Adapun alasan penerapan pemikiran KHD ini yaitu dengan memahami dan mengimplementasikan pemikiran KHD, pendidik dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang merdeka dan menghasilkan individu berkualitas baik secara intelektual maupun moral. Adapun implementasi di sekolah yaitu pertama, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid serta untuk mengembangkan karakter masing-masing murid. Yang kedua, memberikan penugasan dengan membebaskan kepada murid memilih bentuk laporan hasil penugasannya sesuai dengan minat dan kreativitasnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dalam kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau bekerja sama tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Kemudian yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. Kemudian yang terakhir, memberikan kesempatan kepada para murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Adapun hasil dari implementasi pemikiran KHD ini di sekolah, yang pertama, murid-murid berani untuk mengajukan pertanyaan dan berani untuk mengemukakan pendapat di depan kelas dan berani menyampaikan hasil belajar mereka. Kemudian tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran KHD ini, yang pertama, membiasakan kegiatan berdampak dan bermakna bagi para murid dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini belum bisa diterapkan dengan maksimal karena siswa-siswa belum terbiasa dengan pola seperti ini. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan dari para pemangku kepentingan dalam penerapan pemikiran KHD. Kemudian yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Adapun solusinya yaitu solusi dari tantangan ini adalah menguasai keterampilan abad 21 bagi para pendidik, kemudian membuat pembelajaran yang menarik berbasis teknologi seperti Canva, yang buat Mentimeter, membuat pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan karakteristik murid, mengembangkan musyawarah dengan para pemangku kepentingan guna menyukseskan program sekolah, dan melibatkan para orang tua murid untuk menjadi narasumber dalam proses pembelajaran jika diperlukan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.